صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القادم وتنفج به القرآن وتقطع به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم بالسوس والقمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل يا حي يا قيوم 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 يا كافي يا غني يا فتاه يا وفاء يا كافي يا غني يا فتاه يا وفاء يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يحب الميعاد ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يحب الميعاد ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يحب الميعاد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم علي وحده مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم علي وحده مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم علي وحده مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي وامري الله إن الله يشرك بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ilaihi wa la yaqali wa sallim daiman abadan ala hadihi biha khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja'atuhu li kulli khalqin awalil mu'tadini ya rabbi bil mustafa khairil maqasidan waghfir lana ma ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa khairil maqasidan waghfir lana ma ya wasi'al karam ya silakan lihat dalam hati masing-masing sesuai dengan adatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabi'uhum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa inna ma naqulu wallahu yu'ti kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya Bapak Ibu sehat semuanya? Semoga kita sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Kita melanjutkan pengajian kita mengenai niat dan ikhlas. Seperti saya sampaikan, ikhlas itu tidak bisa kita nilai dari diri kita sendiri. Dan ikhlas itu memang harus dibantu dengan niat. Sering kita sampaikan kan, kalau lillah, insya Allah nggak lelah. Kalau kita apa-apa itu lillah, insya Allah nggak lelah. Tapi kalau apa-apa itu nggak lillah, walaupun kayaknya di agama, nanti pasti lelah. Lelah itu maksudnya apa? Lelah itu maksudnya ujung-ujungnya nggak istiqomah. Itu lelah. Tapi kalau dia lillah, nggak kenal lelah, berarti artinya apa? Istiqomah. Kalau orang nggak lillah ya lelah juga sih.
Makanya gunanya berjamaah, istighosah berjamaah, doa-doa berjamaah. Nah, istighosah berjamaah itu penting. Istighosah minta tolong. Di antara kita ini, insya Allah ada walinya ya, ada kasih Allah kita lah. Hatinya selalu dikir sama Allah kan ada. Di antara kita, nah kita tadi niat hajat masing-masing didoain sama Allah kita saudara kita di Allah. Jadi perjamaah itu penting supaya dikompak. Jadi niat itu mengiring kita kepada ikhlas supaya nggak niat macam-macam duniawi. Digiring niat kita dengan niat. Nah, itulah yang melatih kita insya Allah mudah-mudahan ikhlas karena Allah. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Faqala inna bil Madinah la rijalan masyirun masira wala qata'tum wadiyan ila man ma'akum habasahum al-marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr rawahu Muslim. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini sahabat baginda Rasulullah SAW dari kaum Ansar. Kaum Ansar itu di Madinah. Kalau orang Mekah waktu itu ikut hijrah sama Nabi ke Madinah, namanya kaum Hajiri. Orang Madinah yang menerima Nabi namanya Ansar, itu artinya orang yang menolong Nabi, membantu Nabi. Orang Madinah. Orang Ansor, orang Madinah, orang Ansor, orang Mekah hijrah ke Madinah namanya orang Muhajir. Makanya kalau ibaratnya sekarang ini bapak-bapak di sini orang Muslim namanya kaum Ansor. Saya Muhajirin datang ke sini. Muhajirin dan Ansor kalau saling bantu untuk agama, insya Allah hidayah akan turun ke kamu. Amin. Karena sahabat itu Muhajirin dan Ansor kerjasama. Nah ini beliau ini adalah kaum Ansor orang Madinah. Radhiyallahu anhum. Kalau anhuma berarti dua orang. Biasanya bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat. Radhiyallahu anhum. Kalau untuk laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anha untuk wanita. Kalau untuk dua orang radhiyallahu anhuma. Di Arab ini Pak, ayat bahasa dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling jujur. Bahasa yang paling jujur. Maka nanti di surga lugatul jannah lugatul arabiyah. Nanti bahasa surga adalah bahasa Arab. Nah, gimana Pak? Saya orang Jawa ya Ustaz. Insya Allah bisa bahasa Arab nanti di sana. Makanya latihan-latihan masuk surga. Di sini latihan-latihan dengar-dengar bahasa. Gimana caranya? Ya baca Quran. Karena seluruh Al-Quran adalah bahasa. Jangan sampai ngomong jauh kan jauh. Jangan sampai kita bisa bahasa Arab, tapi nggak pernah latihan di bahasa Arab. Lugatul jannah, lugatul arabiyah. Jadi sudah kita bahasa. Dan ini bahasa paling jujur. Gak bisa kok dibaca kok itu gak bisa. Kok dibaca kak itu gak bisa. Harus kok ya kok, ka ya ka, kok ya kok. Gak bisa dibolak-balik, gak bisa. Jangankan itunya, harokatnya dibaca i dibaca mati gak bisa. Harus benar-benar jujur betul. Gunakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Ghazwati kami waktu itu bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Ini contohnya seorang pemimpin ikut terjun bukan hanya ngatur, tetapi ikut terjun ke medan perang.
Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinah la rijala." Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang laki-laki, masih mereka nggak ikut kita perang, nggak ikut perjalanan safar kita ini. Kata Nabi. Walau kotor pun Madinah, dan mereka pun tidak melewati lembah-lembah. Intinya mereka nggak ikut keluar perang bersama kita. Kata Nabi. Ilakan ma'akum, tetapi pahala mereka sama seperti kalian. Habasahul al-marad, yang menghalangi mereka nggak ikut adalah sakit. Ila syarikikum fi ajal, di riwayat yang lain mereka sama seperti kalian dalam hal pahala. Mereka nggak ikut perang tapi dapat pahala seperti ikut perang. Itu sebabnya apa? Karena sebabnya nih. Tapi ini jangan dijadikan dalil yang ikut ngaji Pak ya. Pak kemarin malam itu nggak ikut ngaji Pak, sudah niat saya. Kan kalau Pak Ustaz niat sudah dapat pahala, lain lagi itu. Nah, ini kenapa? Karena uzurnya sakit, habasahu al-marad. Mereka yang menghalangi mereka adalah sakit, tapi niatnya kuat. Makanya kalau di Ashabul Badar 313 itu angka sama itu. 313 itu adalah angka Ahlul Badar. Di situ ada Sayyidina Utsman. Ahlul Badar, orang yang ikut perang Badar, di situ disebutkan salah satunya adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidina Utsman tidak pernah ikut perang Ahlul, tidak pernah ikut perang Badar. Tapi kok dicantumkan di Ahlul Badar? Kenapa? Karena enggak berangkatnya beliau karena keputusan musyawarah. Istri beliau waktu itu sakit. Nah, sedangkan istrinya Sayyidina Utsman adalah putri dari baginda Rasulullah. Rasulullah itu punya sahabat katakan itu kan 4 Pak ya. Sayyidina Abu Bakar, siapa lagi Pak? Umar, terus Utsman, Ali. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu apanya Rasulullah? Mertua. Sayyidina Umar apanya Rasulullah? Mertua juga Pak. Yang dinikahkan oleh Abu Bakar anaknya kepada Rasulullah siapa? Sayyidah Aisyah. Yang dinikahkan sama Sayyidina Umar anaknya kepada Rasulullah siapa? Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah. Nah, kalau Sayyidina Utsman siapa yang tadi? Menantu. 2 putri Nabi, Ummu Kulsum dinikahi 3. Dinikahkan lagi Ruqayyah, anak dari baginda Rasulullah. Menantu. Sayyidina Ali siapa? Menantu. Jadi mertua menantu sahabat itu menjadi sahabat. Jadi pematahan itu memang pilihan Pak. Kata ulama, barang siapa yang istiqomah sholat tahajud, sholat malam minimal 2 rakaat saja pada malam, maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum dia dilantik oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Tapi uzurnya sholat itu salah satu uzurnya sholat adalah salah satunya adalah tidur. Ya, itu salah satu uzurnya sholat. Ketiduran Pak. Maka kalau begitu bangun jam berapapun tetap harus sholat subuh. Jangan udah kesiangan tak sholat subuh pula. Wah, ini gimana lagi? Kira-kira Bapak kalau Bapak masuk kerja lebih baik terlambat atau nggak masuk? Terlambat lah. Ya. Lebih baik terlambat. Kalau nggak masuk 3 hari nggak masuk, nggak bisa dipecat Pak. Kita nggak sholat subuh 3 kali karena kesiangan. Bisa dipecat kita Pak. Terlambat terus. Istiqomah. Orang yang istiqomah sholat subuh itu istiqomah terlambat Pak. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Amin. Udara sholat subuh itu Pak, itu adalah udara yang bebas dari kemunafikan. Ya. Udara sholat subuh itu udara segar itu Pak. Udara yang bebas dari sifat munafik. Kenapa? Karena orang yang sholat subuh yang berjamaah itu akan terhindar dari sifat munafik. Hanya orang-orang munafik dulu zaman sahabat yang tidak sholat subuh berjamaah, dulu sahabat
Yang berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dengan sholat isya. Makanya sepertinya kalau tidur siang itu kalau sunahnya sebelum sholat zuhur. Niatnya supaya nanti malam sholat tahajud, namanya qailula. Qailula itu sebelum zuhur, niatnya nanti malam supaya sholat tahajud. Padahal malam Jumat itu malam Sayyidul Ayyam. Dan setiap kita mempunyai jin qorin itu mendampingi kita, jin qorin. Jin qorinnya Rasulullah sampai sekarang masih hidup. Jin qorinnya bagi Rasulullah yang mendampingi Rasulullah, jin qorin. Jin qorin itu mendampingi. Setiap kita punya jin qorin. Karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa alhamdulillah jin pendamping saya diislamkan oleh Allah. Maksudnya beragama. Rasulullah pun bersyukur punya pendamping. Dari kalangan jin dalam keadaan Islam. Kita ini belum tentu jin qorin kita ini agamanya apa. Tapi dengan sebab bapak beribadah dia lihat, akhirnya dia masuk Islam. Kalau kita ini istiqomah dalam beramal dalam keadaan sehat, ketika sehat kita beramal. Kalau ketika sehat kita istiqomah, misalnya sholat duha istiqomah, setiap malam Jumat atau hari Jumat istiqomah baca surat Al-Kahfi. Jangan lupa Pak, penting Pak sholat Al-Kahfi ini akhir zaman. Jangan lupa kalau nggak sholat malam Jumat yang hari Jumatnya baca surat Al-Kahfi, penting sekali. Akhir zaman ini penting sekali. Karena salah satu fadilahnya akan terhindar dari fitnahnya Dajjal. Kalau kita beramal ketika sehat istiqomah, tadi baca surat Al-Kahfi, sholat duha, sholat awabin, qobliyah, ba'diyah. Kemudian di hari yang lain kita sakit Pak, sakit atau safar ya. Syaratnya ketika sehat istiqomah. Syaratnya itu Pak. Kalau nggak istiqomah nggak dapat ini. Kalau istiqomah setiap tidur termasuk salah satu istiqomah karena baca surat Al-Waqiah sama surat Al-Mulk itu minimal. Ditambah lagi gitu. Sebelum tidur itu baca surat itu. Nabi belum tidur sebelum baca surat itu minimal. Al-Waqiah dengan surat Al-Mulk. Al-Waqiah itu supaya untuk tidak miskin dan fakir. Insya Allah kan ya pada orang itu membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Mulk istiqomah, maka dia tidak akan diazab di dalam istiqomah sebelum tidur. Kalau orang istiqomah kemudian kok sakit, itu kata Nabi ketika dia sakit dan safar tetap dihitung seperti dia beramal. Kenapa? Karena tapi syaratnya istiqomah. Jadi bapak istiqomah di sholat duha, kok tiba-tiba sakit di waktu duha, bapak terkapar nggak sholat duha, tetap waktu itu dihitung sholat duha. Karena sakit uzur. Sifat rahmannya Allah itu lebih besar daripada sifat murkanya Allah. Allah itu maha penyayang luar biasa, maha baik. Yang niat berbuat buruk baru niat itu belum dicatat sama belum. Malaikat yang nyata keburukan itu tahan dulu, ditahan dulu, tunggu beberapa jam. Siapa tahu dia tobat. Nah itu luar biasa. Kalau kebaikan baru niat dapat. Tapi kalau keburukan baru niat belum dicatat, ditunggu dulu sama malaikat. Kalau tiba-tiba dapat hidayah tadi yang diniatkan dia tobat, astagfirullah, saya kok tadi niatnya begitu jelek amat ya. Dia tobat, yang tadi niat buruk kemudian dia tobat malah dapat satu kebaikan. Jadi dia di keburukan yang tidak dapat malah dapat satu kebaikan. Kalau ternyata yang diniatkan dia buat, dia cuma dapat satu keburukan, satu dosa. Jadi kalikan keburukan. Ini mana rahimah Allah. Makanya rugilah kalau kita cuma mendekatkan diri sama Allah itu rugi. Kalau mudahkan kita doa dengan Al-Fatihah supaya disehatkan Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.